Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah ya ayyuhan nasu taqullaha alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hadhihi an-nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat yang begitu banyak terhingga iman, Islam, sehat, walafiat serta nikmat panjang umur, juga nikmat taufik hidayah dari Allah, sehingga dengan itu semuanya Allah memudahkan kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Yang harapan kita adalah semoga amal yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi amal saleh yang akan berikan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulia dan utama, dan semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai Allah wabarakatuh kita. Dan semoga Allah berikan kita ridha izin untuk bisa mendapatkan syafaatul udzma dari beliau nanti pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang yang beriman kepada qada dan qadar, beserta dari darinya dan juga faidah buah daripada beriman kepada qada dan qadar Allah, pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kita akan jelaskan pada pertemuan ini adalah kelompok. Ada dua kelompok dalam masalah qada dan qadar ini yang mereka keliru, tersesat dalam memahami takdir Allah ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa qad dhalla fil qadari ta'ifatan. Sungguh telah tersesat dalam masalah qadar ini, takdir ini, ada dua golongan. Ada dua golongan yang mereka menempuh memahami qada dan qadar, tetapi tidak sebagaimana dipahami oleh para nabi dan para sahabatnya. Yang pertama adalah al-jabariyah alladzi qalu innal 'abda mujbarun ala 'amalihi wa laysa lahu fihi iradatun wa la qudratun. Yang pertama adalah kaum yang tersesat dalam memahami takdir Allah ini adalah al-jabariyah. Jabariyah, jabar kerja dipaksa. Mereka mengatakan innal 'abda, bahwasanya seorang hamba mujbar, yaitu dipaksa, ala amalihi, untuk mengerjakan perbuatan, walaysa lahu fihi iradah wala qadrah, dan tidak mempunyai iradah, kehendak, wal qudrah, dan kemampuan. Jadi kaum yang pertama
Mereka memahami takdir itu, manusia ini semuanya bergerak, bekerja, beramal dipaksa oleh Allah. Tidak punya iradah, yaitu keinginan, kehendak, dan tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan. Jadi seperti boneka. Dia jalan ke sana, kehendak Allah. Dia ke sini, kehendak Allah. Seolah-olah dipaksa. Semua pergerakannya, semua amalannya itu ya tidak ada kemampuan bagi dirinya, tidak pula ada keinginan untuk dirinya. Jadi semua pergerakannya itu ya adalah mujbar, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama, memahami bahwasanya seorang hamba itu dipaksa untuk melakukan amalan, tidak mempunyai kehendak dan tidak punya kemampuan. Ya, nanti akan dibahas tentang ya bantahan dari kelompok ini. Atsaniyatu, yang kedua, al-qadariyah, yaitu kelompok qadariyah. Alladzina qalu, yang mereka mengatakan innal abda mustaqillun bi amalihi fil iradah wal qudrah wa laysa li masyiatillahi ta'ala wa qudratuhu fihi athar. Kebalikan dari kelompok yang pertama, yaitu yang kedua, yaitu al-qadariyah, di mana mereka mengatakan sesungguhnya hamba itu mustaqillah, berdiri sendiri, ya. Tidak ada campur tangan bi amalihi, dengan perbuatannya, fil iradah wal qudrah, baik keinginan dan juga kehendak dan kemampuannya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafikan kehendak Allah. Dan kemampuan kehendak Allah pada hamba tersebut laisa fihi athar, tidak mempunyai pengaruh. Artinya perbuatan seorang hamba berdasarkan keinginan dan kemampuan hamba itu sendiri, bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini balikan yang pertama. Kalau yang pertama, perbuatan seorang hamba itu semuanya kehendak Allah dan atas kemampuan Allah. Si hamba enggak diberikan keinginan dan kemampuan. Yang kedua, qadariyah, sebaliknya, semua atas kehendak dan kemampuan si hamba. Allah tidak punya campur tangan di situ dalam masalah kekuasaan ataupun kehendak Allah, tidak ada. Jadi ini bertolak belakang dalam memahami takdir antara qadariyah dan jabariyah. Iya. Sedangkan Ahlussunnah tidak. Dia pertengahan antara qadariyah dan jabariyah. Warraddu qa'ifah ala ta'ifatul ula al-jabariyah. Bantahan sanggahan untuk kelompok pertama, yaitu al-jabariyah, yang mengatakan bahwasanya manusia itu dipaksa untuk beramal tanpa mempunyai kehendak dan kemampuan dalam melakukan perbuatan. Ini bisa dibantah, yaitu dengan dalil syara'. Ya. Dalilnya apa? Saya menyebutkan. Fa inna Allah ta'ala athbata lil 'abdi iradah wa masyiah. Untuk kelompok yang pertama, yang mengatakan bahwasanya manusia seperti boneka yang tidak mempunyai kehendak dan kemampuan, semuanya ya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dibantah dengan dalil syara'. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan lil 'abdi, untuk hamba, iradah wa masyiah. Setiap hamba itu punya iradah, punya keinginan, wa masyiah, dan juga kehendak. Wa adhafa al-amal ilahi, dan disandarkan amal itu kepada kehendak dan kemauan si hamba tersebut. Allah Ta'ala berfirman, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Ini dalilnya bahwasanya manusia pun punya kehendak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 152, minkum man yuridu dunya. Di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Wa minkum man yuridul akhirah, dan di antara kalian juga ada orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirah.
Allah menyandarkan bahwasanya di sini manusia mempunyai iradah, keinginan dalam menentukan pilihannya. Artinya manusia ada yang milih kehidupan dunia, ada yang milih kehidupan akhirat, kan begitu. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia pun juga diberikan iradah, keinginan. Tidak semata-mata ya semuanya kehendak Allah. Dia bermaksiat kehendak Allah, dia masuk neraka kehendak Allah, tidak. Dia mencuri kehendak Allah, yang dia beramal soleh kehendak Allah, tidak. Tapi sini Allah sebutkan, di antara manusia, di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia sehingga dia terlena melupakan akhiratnya. Di antara kalian ada menginginkan kehidupan akhirat, dia persiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat, dia beramal soleh. Jadi real ternyata kehidupan kita ada orang-orang yang hanya menginginkan dunia saja, mencari duit sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sederhana, dia seimbang, dia mencari usaha, mencari nafkah, mencari uang, mencari duit, tapi dia juga enggak melupakan kehidupan akhirat. Jadi ini dalil syarat. Al-Quran menjelaskan manusia itu punya iradah, itu punya kehendak. Dalam ayat yang lain, surat Al-Kahf ayat 29 juga menggambarkan bantahan terhadap orang-orang Al-Jabariyah yang mereka mengatakan bahwasanya manusia itu nggak punya kehendak sama sekali. Allah berfirman, "Wa qulil haqqu min rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil zalimin naran ahata bihim." Surah Al-Kahf ayat 29. Perhatikan bantahan dari syarat terhadap kaum Jabariyah yang mengatakan manusia adalah seperti mereka, mujbar, dipaksa oleh Allah untuk beramal, tidak mempunyai kehendak dan juga kekuatan, kemampuan. Allah berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad, al haqqu min rabbikum, kebenaran itu adalah dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, maka siapa yang syaa, yang ingin, yang menghendaki, yang mau berkehendak, falyu'min, untuk beriman, dan lagi beriman. Ini menunjukkan Allah bukan pilihan. Faman syaa'a, ingin masyiah, siapa yang ingin beriman, falyu'min, maka lagi beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang ingin kufur, kafir, ingkar, falyakfur, silakan diingkar, silakan dia kufur. Ini kita bikin pilihan, tapi Allah ancam, inna a'tadna lil-zalimina nara, sesungguhnya kami sediakan untuk orang-orang yang zalim naron, api neraka, ahadun imsurujuha, yang gejolak akan mengepung mereka. Ini ada masyiah untuk manusia, dia punya kehendakan untuk menentukan pilihannya, apakah dia mau beriman atau mau kafir, kan begitu. Akan tapi di samping itu Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir, yang zalim, neraka. Ini menunjukkan perintah di sini bukan perintah bebas pilihan, bukan. Tapi ini larangan adalah tahrim. Siapa yang ingin kafir silakan kafir, berarti kalau gitu kita kafir aja kan. Kan Allah perintahkan juga untuk kafir. Tapi dari perintah ada ancaman. Ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk kafir itu adalah haram hukumnya. Walaupun manusia memilih, dia tahu karena Allah ancam pada ayat setelahnya. Innal a'tadna lil-zalimina, sesungguhnya kami sediakan untuk orang-orang yang zalim itu naron, api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang panas itu bergejolak mengepung mereka. Itu. Jadi manusia diberikan pilihan. Kalau ingin beriman silakan beriman. Allah enggak akan rugi. Allah enggak akan beruntung. Dengan keimanan kita, apakah Allah akan untung? Allah akan tambah mulia, tambah agung? Tidak sama sekali. Tidak menambah kemuliaan Allah, karena Allah Maha Mulia. Sebaliknya, semua orang kafir di muka bumi ini yang ingkar kepada Allah, silakan saja. Apakah Allah akan rugi? Enggak sama sekali. Tidak ada ruginya. Ibadah kita enggak bermanfaat bagi Allah, sebagaimana dosa pun juga enggak berpengaruh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kayanya Allah. Allah enggak butuh kita, enggak butuh ibadah kita. Tapi kita yang butuh iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi paham ya? Ini kelompok pertama bantahan mereka. Kemudian dalam ayat yang lainnya banyak untuk bantahan orang-orang Jabariyah yang mengatakan bahwasanya manusia ini hidup seperti boneka, semuanya udah diatur oleh Allah, kehendak Allah, dia begini karena Allah segala macamnya. Ya Allah bantah lagi. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil 'abid. Ayat surah Fussilat ayat 46. Allah menyebutkan man 'amila shalihan, siapa yang melakukan amal saleh, falinafsihi, maka amal saleh itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Jelas itu. Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak butuh amal kita, tapi amal itu akan kembali kepada kita manfaatnya. Ini dia ayatnya. Man 'amila shalihan falinafsihi, kata Allah. Siapa yang beramal saleh, falinafsihi, maka itu untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, pun demikian. Kalau dia berbuat asa, keburukan, kejelekan, dosa dan maksiat, fa'alaiha, maka dosanya pun buat dirinya. Enggak berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bidzalamil 'abid, dan tidaklah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala itu zalim pada seorang hamba. Enggak mungkin Allah itu zalim. Kenapa? Manusia punya pilihan. Siapa yang ingin amal soleh dipersilakan, diberi kemudahan. Pun juga yang ingin maksiat, Allah persilakan, diberikan pula kemudahan dan sarana-sarananya. Tapi itu ada ancamannya. Dan Allah tidak pernah zalim kepada hamba sedikit pun. Wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu itu, Allah itu zalim terhadap hamba-hambanya. Bahkan wa kana rabbuka rahima. Bahkan Allah itu adalah sangat rahim, sangat sayang kepada kita semuanya. Tanda sayangnya Allah, Allah turunkan, Allah utus para nabi dan rasul untuk menyelamatkan umat manusia dari tipu daya syaitan, iblis dan para tentaranya. Jangan sampai mereka tergoda, terjerumus kesesatan sehingga masuk neraka. Allah sayang, Allah rahim, Allah utus para nabi dan rasul untuk menyelamatkan manusia. Allah sayang, Allah utus para nabi mengajarkan Al-Quran kepada kita, diturunkan kepada mereka kitab-kitab itu untuk memberikan petunjuk, bimbingan agar mereka tidak sesat di dunia ini. Itu rahmatnya Allah, itu kasih sayang Allah. Tapi manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah, untuk ingkar kepada Allah, maka mereka pun akan mendapatkan hasil dari apa yang mereka pilih itu sendiri. Ya, jadi Allah nggak pernah zalim. Nafsu itu diberikan kehendak, kemampuan, kekuatan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ini kelompok yang pertama. Jadi sudah terbantahkan ya, secara syariat nggak bisa kita mengatakan ya semuanya atas kehendak Allah sampai kita seperti boneka saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tidak, Allah berikan kita keinginan dan juga kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan keinginan tersebut. Demikian pula secara realita kenyataan. Sesungguhnya setiap manusia itu mengetahui perbedaan antara perbuatan yang ikhtiariyah tentang pilihannya yang dia lakukan berdasarkan keirodahnya dia, kemampuan dia. Seperti apa? Seperti makan, wasyur, minum, wal bai' wasyir. Seorang nih diberikan kemampuan dan kehendak. Ya, dia bisa memilih dirinya nih apakah dia mau makan atau enggak, minum atau enggak, mau jual beli atau enggak, kan begitu, diberikan pilihan. Kita nggak dipaksakan. Pernah kita merasakan, saya dipaksa harus makan, kan enggak. Mau makannya silakan, mau minum silakan, nggak makan nggak minum silakan, kan begitu. Jadi ini pilihan secara akal logika saja itu bisa dibedakan. Nggak mungkin Allah itu memaksa kita. Kita punya kehendak, kita kemampuan. Mau makan atau enggak, mau minum atau enggak, mau jual beli atau enggak, ya. Wa waina ma yaqau alaihi bi ghairi iradatihi, dan juga membedakan antara hal perkara yang terjadi tanpa keinginan darinya, kehendak darinya. Seperti apa? Al-irti'ash, seperti gemetar.
Minal huma disebabkan karena demam. Ya, kalau orang yang gemetar itu dia bukan karena kehendak dia. Nah, ini baru nih. Di situ ada kehendak Allah, inginkan dia sakit, dia gemetar karena sakitnya itu. Karena orang kan nggak milih sakit itu kan nggak. Oh, kalau orang milih pasti pengen sehat kan begitu. Semua kalau orang ingin sakit, tapi ketika dia sakit, nah itulah di antara itu. Kalau masalah sakit, ini kehendak Allah. Allah berkehendak bagian dia. Gemetar pun juga demikian, dia pada menggigil. Itu kehendak Allah. Dia nggak pengen menggigil, cuma dia menggigil karena demam atau karena dingin. Itu irtiash. Tapi kalau makan dan minum itu kehendak. Artinya apa? Manusia bisa diberikan kehendak. Pada sisi lain, manusia pun juga nggak bisa punya kehendak untuk menentukan kemampuan dirinya. Kan gitu ya. Ini yang pertama, secara akal pun juga demikian. Gak bisa dikatakan semuanya kehendak Allah, tidak. Tapi di sisi lain, ya dia punya pilihan dan juga Allah punya pilihan. Ada hal-hal yang bisa dilakukan secara ikhtiari, dia pilih. Ada yang secara ijbari, yang dia dipaksa, dia bisa milih, begitu. Seperti apa penyakit, gitu kan? Dia bisa milih. Wah, saya penyakitnya nggak usah sakit jantung lah, bahaya, sakit demam aja, batuk aja, kan nggak bisa. Jadi karena itu ya manusia punya kehendak, Allah pun juga punya kehendak. Kemudian yang kedua, kelompok Al-Qadariyah yang mengatakan bahwasanya kebalikannya, seorang itu bisa menentukan dan dia yang menentukan tentang kehendak dan keinginannya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak punya peran apa-apa. Ini Qadariyah. Ya sama lawan daripada yang pertama. Maka pun juga kelompok Qadariyah ini bisa diberi bantahan baik secara syariat ataupun secara akal. Ya, jadi kalau Qadariyah tadi manusia itu ya berpegang penuh, berkuasa penuh terhadap kemauan, kehendak dan keinginan dan kemampuannya. Ya. Dari syarat kita bisa bantah kelompok ini, kata Syekh, fa inna Allah Ta'ala khaliqul kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Wa kullu syai'in ka'inan bimasyiatihi. Dan segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Enggak bisa kita katakan semuanya terjadi karena makhluk. Allah enggak punya campur tangan atau urusan. Tidak. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Dan segala sesuatu terjadi itu bimasyiatihi, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qad bayyana Allah taala fi kitabihi anna af'alal ibadi taqa'u bimasyiatihi. Dan Allah juga telah menjelaskan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu terjadi pula atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kemarin kita sebutkan kemarin tuh. Ya. Walau sya'allahu maktataru walakin Allah yaf'alu ma yurid. Dalilnya begini. Surat Al-Baqarah ayat 253. Walau sya'allahu maktataru. Kalaulah seandainya Allah menginginkan, maktatalu, mereka enggak akan berperang. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, tapi Allah mengerjakan apa yang Dia inginkan. Sehingga peperangan itu atas kehendak Allah. Kalau Allah mau nggak akan terjadi perang, begitu. Peperangan terjadi itu karena Allah menginginkan perang tersebut antara kaum mukminin, kaum kufar. Terjadi perangan karena Allah inginkan untuk membedakan siapa yang berjuang di jalan Allah dan siapa yang berjuang di atas kesesatan dan kekufuran. Kan begitu. Itu berarti bahwasanya ya dalil mereka bahwasanya Allah nggak punya campur tangan dibantah dengan ayat ini. Justru ya kalau Allah menghendaki mereka nggak berperang, tetapi terjadi perperangan. Itu karena walakin Allah yaf'alu ma yurid, Allah mengerjakan apa yang Dia inginkan sehingga mereka berperang. Dalil yang lainnya membantah kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu ya mempunyai kehendak dan kemampuan
tanpa kehendak Allah, tanpa kemampuan dari Allah. Allah menyebutkan walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalaulah kami kehendaki, la'ataina kulla nafsin, pasti kami akan berikan kepada setiap jiwa hudaha, petunjuknya, kasih hidayah oleh Allah, ya kan? Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah benar perkataan dariku, yaitu la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh pasti aku akan penuhi neraka jahannam, ya, dari bangsa jin dan manusia seluruhnya. Subhanallah, ini kehendak Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa dikehendaki, dan hidayah itu tidak bisa atas kehendak manusia. Ini menunjukkan bahwasanya di sini ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan hidayah kepada manusia. Surat As-Sajdah tadi ayat 13. Itu secara dalil syariat untuk membantah mereka orang-orang Jabariyah. Secara akal juga demikian. Sesungguhnya semua alam saat ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan manusia di alam ini tidak bisa, ya, menggunakan segala sesuatu kecuali dengan izin dan juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin membuat rumah, ya kan? Kalau kehendak dia kan pengennya di rumah itu jadi. Tapi apa yang terjadi? Karena yang memiliki alam semesta ini nggak inginkan itu terjadi, maka rumah itu nggak jadi. Hancurlah rumahnya, atau tidak ada uangnya dan segala macamnya, atau habis dan seterusnya. Dia buat eksperimen segala macamnya. Dia kehendak, kalau kehendaknya kan dia ingin jadi, tapi kehendak lain berbeda. Kenapa? Karena itu tidak terjadi illa bi'idnihi wa masyiatihi, kecuali karena izin dan kehendak dari Allah. Secara akal juga demikian. Ini bangunan masjid terjadi ya atas kehendak Allah atau tidak? Kehendak Allah. Kalau Allah mau kehendaki, ya mungkin masjid ini nggak bakal jadi, kan begitu. Manusia hanya berusaha saja. Tapi kehendaknya, kemampuannya itu harus dengan izin Allah, baru dia bisa terlaksana apa yang dia inginkan, yang dia kehendaki secara akal. Ya, adapun Ahlus Sunnah, maka dia berjalan di atas atau di antara keduanya, di antara Jabariyah, di antara Qadariyah. Gimana Ahlus Sunnah memahami takdir? Dipahami oleh Ahlus Sunnah bahwasanya setiap manusia itu diberikan pilihan untuk bisa menjalankan apa yang dia kehendaki, mempunyai masyiah dan iradah. Tetapi masyiah dan iradahnya manusia itu di bawah atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak kehendaki, nggak akan terjadi. Itu yang benar. Ya, itu yang pertengahan. Nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri. Nah, memang inilah umat yang wasatan litakunu syuhada. Ya, Allah menyebutkan bahwa kita adalah umat yang wasat, yang pertengahan, yang adil, yang seimbang dari segala sisinya. Nggak berlebih-lebihan. Pun dalam beribadah pun juga dilarang bergulu. Dalam memuji orang nggak boleh bergulu, tapi seimbang saja. Ya, itulah agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak gulu dalam beribadah demikian. Ketika datang seorang menemui Aisyah radhiyallahu an, menanyakan bagaimana ibadah Nabi SAW. Ya, lalu Aisyah menceritakan bagaimana ibadah Nabi SAW. Maka tiga orang ini berkata, sungguh saya akan terus berpuasa dan akan berbuka. Setiap hari berpuasa. Kemudian yang satu lagi, sungguh saya akan salat malam terus, gak akan pernah tidur. Orang ketiga, saya gak akan menikah, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bagus, ya kan? Secara akal kan gitu. Tapi ini gak adil. Maka datang Nabi pendengar, antum yang mengatakan kada wa kada demikian fallahi, demi Allah, inni atqakum wa akhsyakum lillah.
Sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni asumu wa uftir. Tapi aku berpuasa, aku berbuka. Kemudian ya wa usalli wa anam, aku pun juga salat malam dan juga tidur. Jadi ke semua malamnya digunakan untuk salat malam, tidak. Nabi itu salat malam, ya juga tidur juga salat malam gitu. Nah, semuanya digunakan untuk ibadah. Wa tazawwajun nisa, pun juga aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci, enggak suka terhadap sunnahku, ya cara hidupku, cara ibadahku, falaysa minni, maka dia bukan golonganku. Subhanallah. Ini Nabi, jadi adil. Ada waktu kita berpuasa, ada berbuka, ada tidur, ada sholat malam. Ya juga kita menikahi para wanita. Itulah Islam, ya, menyeru kepada keadilan, enggak kepada ekstrim, keras, gulu, berlebih-lebihan, baik dalam ibadah, mengagumi seorang, dan seterusnya. Maka ini ya, jadi Islam itu dia pertengahan umat yang wasato, yaitu umat yang pertengahan. Dari segi akidah pertengahan, dari segi ibadah pun juga demikian. Tidak seperti kaum sufi yang mereka berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah, sehingga mencari cara yang lain yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun dalam memuji orang-orang soleh, ya kan? Mereka buat kuburan seagung-agungnya, disembah-sembah, dicium-cium, diminta-minta, dalam mereka seperti itu. Kenapa? Berlebihan. Kita tidak, harusnya tidak. Mereka orang soleh dihormati, tapi tidak dimintai ya pertolongannya. Kita hanya minta kepada Allah, mengagungkan Allah. Hanya pautkan hati kita ini, sandarkan hati kita ini hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Bahkan kepada Nabi pun juga tidak boleh. Ya, ini tauhid yang harus kita jaga. Dengan tauhid inilah Allah akan selamatkan kita di dunia dan akhirat. Jadi itu, maka telah selesai pembahasan masalah takdir, ya. Antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Itu engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin disebutkan di antaranya fungsi iman kepada takdir adalah menjadi hati kita semakin menerima. Ya, karena memang kondisi kita itu antara takdir baik dan takdir buruk. Tapi kedua-dua takdir ini itu baik bagi orang beriman. Ajaban li amril mu'min in amrahu kulluhu khair. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabahu sarra'u syakara fa kana khairan wa in asabahu dharra'u sabara fa kana khairan. Rawahu Muslim. Hadis menyebutkan amat menakjubkan perkara orang yang beriman ini karena semua perkaranya adalah baik. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Bagaimana keadaannya kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka khairan, itu baik buat dia, dapat pahala dengan syukurnya dia. Ucapan alhamdulillah, memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah, itu mendatangkan pahala. Wa in asabahu, kalau ditimpa dia dharra, ya kesusahan, keletihan, kemudian musibah, sabara, lalu dia bersabar, maka khairan lahu, maka itu pun juga baik buat dirinya. Jadi semua takdir Allah itu mengandung kebaikan, baik yang baik, yang nikmat, ataupun yang buruk, ya semuanya mengandung kebaikan. Tinggal kita saja. Kalau dikasih nikmat kita bersyukur, kalau dikasih musibah kita bersabar. Kedua-duanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang-orang yang beriman. Beriman kepada apa? Iman kepada takdir. Antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kan gitu. Jangan yang buruk nyalain orang. Gara-gara dia nih, ya saya jadi jatuh, ya kan? Padahal udah kena Allah, udah qadarullah wa ma syaa. Allah telah takdirkan kita jatuh. Kan gitu. Jadi hati tenang. Dia pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala gitu, enggak mencap-mencap orang segala macam, jalanan disalahin segala macamnya. Padahal sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan tenang dengan takdir tersebut. Wal martabatu tsalitsah, ya, al-ihsan. Kemudian martabat yang ketiga yaitu di antara maratibul iman, ya. Martabat yang ketiga setelah orang Islam lalu dia beriman, itu ihsan. Itu ihsan.
Apa itu ihsan? Ihsan dinul isa'ah wa huwa an yabdhula al-insan al-ma'ruf wa yakufa al-adha fa yabdhulu al-ma'ruf li ibadillahi fi malihi wa jahihi wa amalihi wa badanihi. Ya. Ihsan yaitu berbuat baik. Di sini disebutkan rukun ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika engkau tidak melihat Allah, sungguh Allah itu melihat engkau. Ini ihsan. Kedudukan yang paling tinggi dalam martabat yang seorang hamba kepada Allah. Ya, setelah dia masuk Islam, belum tentu dia beriman. Karena orang-orang munafik itu mereka masuk Islam. Ya, kami beriman kepada Allah akhir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah akhir, tapi bukan wa ma hum bimu'minin, tapi mereka itu bukan orang beriman. Ini orang-orang munafik. Dia hanya masuk Islam saja, maka Islam yang pertama dia dapat yang paling rendah. Yang kedua iman. Baru kemudian al-ihsan. Iman itu tadi mengamalkan rukun-rukunnya. Kullam tu'minu walakin kullu aslamna. Menyebutkan derajat iman lebih tinggi dari Islam. Janganlah kalian katakan kalian beriman, walakin kullu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Subhanallah. Jadi Islam itu ya Islam, ya KTP Islam banyak. Teman-teman ada yang nggak sholat, ada yang masih kejawenan, percaya pada dukun. Nah itu kan Islamnya bermasalah. Ya imannya bermasalah. Orang di Islam secara KTP, cuma keimanannya kepada Allah, kepada takdir dia dulu. Sehingga Allah mengatakan, ya apa namanya? Kullam tu'minu walakin kullu aslamna. Kalian jangan mengatakan kami telah beriman, tapi katakanlah kami telah Islam. Jadi iman lebih tinggi. Setelah iman baru al-ihsan. Lebih tinggi derajat iman itu adalah al-ihsan, yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sungguh jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihat. Ini martabat ihsan, yaitu muraqabatullah, selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana dia ada pengawasan Allah. Allah melihat. Kalau dia di masjid, Allah melihat. Kalau dia di pasar, Allah melihat. Di tempat kerja, Allah melihat. Di semua tempat Allah melihat. Sehingga dia berusaha ya agar memperbaiki dirinya. Karena apa? Karena muraqabatullah. Allah selalu mengawasi dirinya. Ini ihsan. Orang yang sudah baik, tinggi kedudukannya si Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia benar-benar beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Fa illam takun tara, kalau engkau enggak melihat Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah melihatmu. Dan memang di dunia ini kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhirat setiap orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yakin Ahlussunnah wal Jamaah meyakini mengiktikad bahwasanya seorang mukmin itu bisa melihat Allah. Itu ru'yatullah dengan yang mata kepala dia sendiri. Innakum, kata Nabi SAW ketika Nabi melihat rembulan purnama, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tadumunahu fi ru'yatihi. Sungguh kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian bisa melihat rembulan di malam purnama. La tadumunahu fi ru'yatihi, yang kalian enggak pernah akan yang tadumu, yaitu saling berkumpul-kumpulan, artinya awas enggak gitu. Semuanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dari jenjang surga yang paling rendah derajatnya sampai yang paling tinggi, semuanya bisa Allah tanpa harus bertadumu, berdesak-desakan. Semuanya dilihat. Ya sebagaimana kita melihat rembulan purnama, itu bisa dilihat dari orang yang ada di gunung, di bukit, bahkan di dasar lembah, di laut, bisa melihat bulan purnama. Tapi bukan Allah seperti bulan, bukan. Tapi kita melihat Allah sebagaimana kita bisa melihat bulan, itu maksudnya. Bukan Allah seperti bulan, bukan. Tapi ini menyamakan tentang kaifiyah ru'yahnya saja.
bagaimana seorang itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa harus berdesak-desakan. Dan ini sangat banyak. Allah menyebutkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada hari-hari itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat Tuhan Rabb mereka Subhanahu wa taala. Ini merupakan anugerah nikmat yang paling besar yang dirasakan oleh seorang hamba ya daripada nikmat masuk surga itu sendiri. Masuk surga nikmat sangat besar. Lebih besar daripada itu nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala di pada hari kiamat. Subhanallah. Ini nikmat yang paling besar. Sehingga ketika dia melihat Allah, lupa terhadap nikmat-nikmat surga semuanya. Subhanallah. Ya, ini ziyadah, tambahan bonus bagi orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Ya, dan memang di dunia nggak bakal bisa kita melihat, tapi kita hanya merasakan Allah itu dekat. Ini muraqabah namanya, ihsan namanya. Seolah-olah Allah melihat kita, memantau kita, ya, mengawasi kita, sehingga akan turun hatinya khusyuk, tunduk, patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini ihsan. Secara umum ihsan itu kata Syekh adalah diddul isaah, lawan daripada perbuatan buruk. Ihsan itu perbuatan baik, sedangkan diddulnya lawannya adalah al-isaah, perbuatan buruk. Itu manusia mengerahkan untuk mengerjakan perbuatan yang ma'ruf, yang baik, dan menahan dirinya daripada berbuat buruk. Itu ihsan namanya. Itu ihsan. Ya, walaupun dengan kebaikan, hanya misalkan dengan tersenyum, itu menjadi sedekah. Dan semua ihsan itu adalah segala perbuatan yang dipuji oleh syariat, yang dinilai baik oleh syariat. Walaupun cuma sedekah sebesar biji kurma ataupun buah senyum, itu ihsan. Menyingkirkan gangguan di jalan-jalan, itu pun juga ihsan. Semua amal-amal kebaikan itu merupakan ihsan. Allah menyebutkan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan juga bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang berbuat kebaikan. Dan dalam berbuat kebaikan, seseorang itu ada kalanya dia berbuat kebaikan dengan hartanya, atau dengan kedudukan pangkatnya, atau dengan ilmunya, atau dengan badannya. Ini bisa mendorong seorang untuk berbuat ihsan, sehingga semua orang bisa melakukan perbuatan ihsan dan bisa mendapatkan cinta Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Walaupun dia nggak punya harta, dia nggak punya ilmu, tapi dia punya badan, punya lisan, bisa berbuat ihsan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicontohkan oleh Syekh, fa'amal mal fa'inna ya fa'am yunfiqa yatasaddaqa wa yuzakki wa afdalu anhu al-ihsan bil mal az-zakah. Jika seorang dia mempunyai harta, lalu dia berinfak dengan harta tersebut dan dia berzakat, maka dia telah berbuat ihsan. Dan sebaik-baik ihsan dalam masalah harta adalah bil mal az-zakah, dengan mengeluarkan harta zakatnya. Itu sebaik-baik ihsan dalam masalah harta. Dia berinfak, bersedekah, dan berzakat. Zakat itu lebih utama daripada infak dan sedekah, karena zakat hukumnya wajib, sedangkan infak sedekah hukumnya hanya sunnah saja, dianjurkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, jika dia berbuat ihsan dengan kedudukannya, dengan pangkatnya, itu bisa. Karena manusia itu punya marotib, punya tingkatan-tingkatan dalam segi sosial dalam kedudukan di masyarakat. Jika dia gunakan jahnya itu, pangkat dan jabatannya untuk menolong Islam dan kaum muslimin, memberikan manfaat kepada mereka, maka dia telah berbuat ihsan. Maka kita niatkan, kita menjadi aparatur negara, misalkan ya yang sipil ya, ataupun militer juga, dia punya pangkat jabatan jenderal, kopral, ya polisi dan seterusnya. Gunakan pangkat itu untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman. Itu merupakan ihsan dari pangkat jabatan. Karena mungkin kalau penduduk biasa nggak bisa, tapi kalau misalkan yang membuat undang-undang seperti Pak Lurah, Pak Camat, ya kan, Pak Gubernur, itu kan lebih mudah dijalankan oleh masyarakat. Nah, jika itu memang memberikan maslahat dan manfaat kepada kaum muslimin, maka dia telah berbuat ihsan dengan jah yang dia miliki, dengan pangkat yang dia miliki. Juga dengan badan tadi ya,
dia bukan punya pangkat, nggak punya harta, dengan badannya membantu orang yang mengangkat dagangannya, barang-barangnya, ataupun dengan ya lisannya dia berzikir dan dia sholat dengan anggota badan, itu jadi ihsan juga buat dia. Ataupun dengan ilmu yang dia miliki pun juga menjadi ihsan ketika dia ajarkan kepada orang lain. Jadi intinya adalah ihsan itu segala perbuatan baik makhluk yang dipuji oleh syariat. Dan bisa dilakukan dengan apa? Dengan harta, kedudukan, ilmu, dan juga badan kita. Jadi semua orang bisa berbuat ihsan dan Allah mencintai innallaha yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dengan kebaikan itu dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk yang menguatkan iman dan Islam kita dan diberikan istiqomah, kita tidak meninggal kecuali dalam iman dan Islam dan juga ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran dan Nabi mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Rasul yang baik. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.